Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2020. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru, hari Rabu tanggal 2 September 2020. Bersyukur atas firman-Mu yang boleh kembali akan kami baca dan renungkan. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai almanak gereja kita hari ini terdapat di dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai 32. Begini bunyinya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memasuki hari yang kedua dalam bulan yang baru, September 2002. Dan sepanjang bulan September ini, subtema firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita adalah menjadi teladan dalam tanggung jawab. Menjadi teladan dalam tanggung jawab. Bersyukur kita kepada kita semuanya diberi kebebasan untuk berpikir, berikhtiar, berbicara, dan bertindak. Namun semuanya tentu ada konsekuensinya. Semuanya harus diikuti dengan tanggung jawab. Salah satu melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk kita lebih waspada dan sungguh siap sedia bertanggung jawab terhadap perkataan kita. Dalam berikut kita dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus dengan kasih kuasa-Nya menyembuhkan seseorang yang sudah sekian lama dirasuki setan, bahkan dia menjadi buta dan bisu. Dan oleh kasih kuasa Tuhan Yesus, orang itu dibebaskan dari setan. Bahkan dia dapat menjadi berkata-kata dan dia bisa melihat. Suatu peristiwa yang luar biasa tentunya, membuat orang banyak terkesima dan takjub. Dan sebagian besar mereka berpendapat
Yesus itulah anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Namun sebaliknya, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama Yahudi pada saat itu tak sedikit pun memperlihatkan simpati, rasa sukacita dengan peristiwa itu. Entah kenapa, mereka berkata satu dengan yang lain, dengan kuasa Belzebul, ia mengusir setan. Belzebul itu adalah penghulu setan. Entah kenapa dengan tanpa pikir panjang, mereka dengan mudahnya berkata fitnah yang sangat dahsyat seperti itu. Jangankan bersukacita, menghormati Yesus, tapi sebaliknya entah kenapa mereka berbicara sedahsyat itu. Dengan kuasa Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, dan Yesus dengan jelas mendengar, mengetahui perkataan, tuduhan, fitnahan mereka itu. Dan kepada mereka ditegaskan bahwa mereka harus bertanggung jawab, bahwa tuduhan seperti itu, menentang seperti itu, sesungguhnya adalah menentang Roh Kudus yang sudah sedemikian nyata menyatakan kasih kuasanya melalui Yesus Kristus untuk membebaskan manusia dari kuasa setan dan memulihkan manusia yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara. Dan itu sungguh menjadi tanda kerajaan Allah sudah ada datang di tengah-tengahmu, kata Yesus. Namun demikian mereka sedemikian rupa membukakan mata hati mereka, dan dengan demikian mudah mengucapkan perkataan yang sangat mengerikan. Dengan kuasa Belzebul, dia mengusir setan. Dan perkataan seperti itu, kata Yesus, adalah menentang Roh Kudus. Dan orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan pengampunan di dunia maupun di akhirat nanti. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah kita oleh anugerah Tuhan semata kita boleh mengenal dan menyambut Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang datang dengan kuasa untuk mengusir setan, terlebih untuk memulihkan kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Kita boleh mengucap syukur kasih kuasanya boleh tetap tersedia untuk melepaskan, membebaskan kita dari segala kuasa si jahat, terlebih kuasa iblis. Dan selanjutnya, biarlah kita boleh menggunakan pikiran, terlebih perkataan kita di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah pikiran dan perkataan kita laksanakan sedemikian rupa sebagai anak-anak Tuhan yang memberkati, yang menghiburkan, yang menguatkan, yang menegur di dalam dan oleh kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami aminkan dan kami syukuri kami terbilang ke dalam umat bilangan yang tidak menentang Roh Kudus. Kami percaya oleh Roh Kuduslah kami dapat dimungkinkan mengenal dan menyambut Engkau ya Yesus yang kudus dari Allah. Engkau Mesias anak Daud yang telah datang untuk melepaskan, membebaskan kami dari kuasa setan. Bukan boleh menerima dan mengalami hidup baru, hidup di dalam damai sejahtera. Dan terlebih mata rohani kami boleh semakin melihat dengan jelas kasih dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mohon anugerah untuk kami boleh senantiasa lebih bertanggung jawab dalam menata menggunakan pikiran dan perkataan kami. Untuk kami tidak sembarang menggunakan pikiran perkataan kami, tapi biarlah pikiran dan perkataan kami boleh kami tundukkan kepada otoritas Tuhan. Untuk pikiran dan perkataan kami senantiasa boleh terwujud untuk menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dengarkan doa kami, bimbing kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai ketemu dalam lain kesempatan. Tuhan memberkati.